Shalom, jemaat Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita masuk ke dalam Yunus pasal yang keempat. Saudara, kita akan membaca bagian ayat 1 sampai ayat 4. Ini kisahnya Yunus setelah berkhotbah dan respon Yunus terhadap pertobatan Niniwe. Mari kita dengarkan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Nah, saudara, banyak dari kita mungkin sudah mendengar kisah Yunus ini. Dan seringkali kita berpikir ceritanya selesai ketika Yunus bertobat dan dikeluarkan dari perut ikan. Nah, itu mungkin yang kita sering dengar dalam kisah cerita sekolah minggu. Namun, saudara, ketika kita melihat pasal yang terakhir ini, nah saudara, kita akan dibuat heran. Kita akan melihat sesuatu yang mengejutkan dalam diri Yunus yang sebenarnya. Apa yang menjadi penyebab kemarahan Yunus melihat pertobatan Niniwe? Apa sebabnya Yunus bertindak seperti itu? Nah, saudara, kota Niniwe adalah kotanya bangsa Asyur. Itu adalah bangsa yang kuat, kekuatan yang besar di dunia pada waktu itu, dan terkenal kejam sekali di bangsa-bangsa pada waktu itu. Nah, ini yang membuat Yunus tidak ingin pergi dan berkhotbah di kota itu. Tetapi ketika mengalami proses dari Tuhan, Yunus ketika dipanggil kembali untuk berkhotbah, Yunus taat. Dan ia berkhotbah, dan kita tahu kisahnya, saudara. Orang-orang di Niniwe itu bertobat. Itulah kuasa firman Tuhan. Betul-betul luar biasa. Yunus memberitakan firman Tuhan, dan tidak bisa kita bayangkan bahwa bangsa itu bisa bertobat. Itu memang benar-benar di luar bayangan Yunus. Ia kesal dan ia marah-marah kepada Tuhan. Nah, bagaimana bisa hal ini terjadi? Inilah yang dilihat oleh para ahli sebagai kehancuran Yunus yang luar biasa. Yunus tidak mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dan karakter Tuhan. Nah, saudara, apa yang menjadi masalah Yunus? Apa yang membuat Yunus itu benar-benar jadi orang yang seperti itu? Pertama-tama adalah masalah teologis. Nah, di ayat 2 ia berkata, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Engkau Allah yang berbelas kasihan. Dan benar kan, Tuhan akhirnya mengampuni mereka karena mereka bertobat." Nah, saudara, Tim Keller membahasakan kata-kata Yunus itu demikian. "Aku tahu engkau melakukan seperti ini. Aku tahu Tuhan pasti seperti ini. Ini orang-orang yang jahat. Mereka hanya berubah ketika mereka takut, akhirnya bertobat. Namun mereka tidak akan memuja engkau. Mereka hanya berjanji berubah, lalu engkau memberikan mereka belas kasihan. Memang Tuhan, aku tahu engkau Allah yang berbelas kasihan. Tapi ini sudah benar-benar kelewatan." Nah, saudara, itulah yang dibahasakan oleh Tim Keller dalam ayat 2 dan 3 ini. Nama Yahweh yang ditulis dengan bahasa Indonesia, tulisannya Tuhan, huruf besar semua. Nama Yahweh ini tidak muncul sejak pasal 2. Tapi di pasal 4 ini muncul kembali dalam seruan Yunus, "Ya Tuhan." Ia memanggil Yahweh. Ini adalah panggilan buat Allah Israel, Allah perjanjian dengan Israel, yang berjanji memelihara dan membangun bangsa Israel menjadi umat yang dikuduskan, yang berguna, berpengaruh bagi bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana Allah menepati janjinya kalau Allah membiarkan bangsa yang kejam ini selamat? Nah, Yunus merasakan Allah itu tidak adil. Dia merasakan bahwa gimana sih Allah ini? Allah ini seperti kontradiksi. Allah mengasihi kami,
Tetapi Allah tidak adil kepada bangsa Niniwe. Ia melihat ada pertentangan dalam momen ini, dalam kisah pertobatan Niniwe ini. Yunus merasa seharusnya Allah tidak memberikan belas kasihan kepada Niniwe. Allah harusnya memberikan belas kasihan itu kepada Israel, bangsa pilihannya, bukan kepada Niniwe. Nah, Yunus mengalami pergumulan teologis ini. Dia tidak memahami kasih dan keadilan Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Saudara, masalah hati. Tadi masalah teologis, sekarang masalah hati. Nah, kemarahan Yunus yang besar itu menunjukkan bahwa ia bukan sekedar bingung tentang teologi saja, tentang Allah, tapi masalah hati. Ia berkata, "Lebih baik aku mati saja." Nah, kata-kata ini perlu kita perhatikan. Nah, Yunus minta mati. Ia marah, ia kesel. Namun dengan lemah lembut Tuhan menegur dia atas kemarahannya yang tidak tepat. Nah, masalah Yunus ada pada hatinya yang terdalam. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa semua masalah teologis itu terjadi dan terkait bukan hanya pada intelektual kita, tetapi dalam komitmen kita, keinginan kita, dan identitas kita, di hati kita. Nah, saat itu Yunus bisa dibilang seperti ini, "Tanpa itu aku lebih baik mati aja. Udah Tuhan, udah kelewatan, udah aku mati aja." Nah, secara tidak langsung ia berkata bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang telah menggantikan Allah sebagai sukacita dan alasan dan kasih utama dalam hidupnya. Yunus punya relasi dengan Allah. Ia memanggil Tuhan itu dengan panggilan Yahweh. Itu Allah perjanjian. Mereka punya relasi. Tetapi ada satu hal yang lain yang memiliki nilai yang lebih besar daripada relasinya dengan Allah itu. Ia meledak dengan kemarahannya. Ini menunjukkan bahwa ia rela membuang relasinya dengan Allah demi sesuatu itu. Nah, apa sesuatu itu? Bangsa dan negaranya. Nah, saudara, karena semua orang yang peduli dengan bangsanya pasti cemas dengan bangsa Asyur ini. Bangsa yang kejam, bangsa yang luar biasa jahat. Nah, Yunus mungkin sekali ia rela kehilangan Allah demi bangsa dan negaranya. Ia sangat cinta dengan bangsa dan negaranya. Ia melihat ancaman itu. Karena ia melihat kehendak Allah akan mengancam bangsanya. Yang diampuni Allah itu adalah bangsa teroris yang akan mengancam Israel, yang akan menghancurkan Israel. Yunus ini bukan sekedar cinta dan perhatian kepada negaranya, tapi ia sudah memberhalakan bangsa dan negaranya, melebihi kehendak Tuhan. Nah, saudara, orang-orang banyak menganggap bahwa Yunus adalah seorang misionaris. Ya benar, ia adalah seorang misionaris. Tuhan memanggil dia untuk memberitakan kehendak Allah, rencana Allah, panggilan pertobatan Allah kepada bangsa lain, terutama Niniwe. Namun seharusnya sebagai seorang misionaris, tentu ia sukacita bukan ketika melihat pertobatan itu. Ketika ia melihat janji dan komitmen bangsa Niniwe itu berubah, harusnya sebagai misionaris ia senang. Meskipun pertobatan itu bukanlah langkah yang paling akhir. Beriman penuh kepada Allah itu umumnya tidak terjadi dalam waktu semalam, seperti yang dialami oleh pelaut-pelaut yang bersama-sama Yunus ketika badai itu. Nah, orang-orang Niniwe itu sudah menunjukkan kerelaan hati untuk bertobat. Ini langkah pertama dalam pertobatan. Nah, seharusnya Yunus bersiap-siap untuk membantu mereka mengenal Allah yang benar, supaya mereka lanjut dalam pertobatan mereka kepada iman kepada Allah yang benar. Tetapi bukannya ia kembali berkhotbah dan mengajar tentang Allah kepada kota itu dan orang-orang Niniwe. Ia malah keluar dari kota itu. Ia tunggu di luar. Ia mengharapkan Allah menghukum kota itu dalam 40 hari ke depan. Inilah yang jadi pergumulan Yunus. Inilah masalah hati ketika ia bukan mencintai Allah sungguh-sungguh, menaati kehendaknya, mengikuti rencana Allah. Ia lebih mencintai bangsanya. Ia tahu Allah mengasihi bangsanya, tapi ia tidak bisa melihat kehendak dan rencana Allah
sebagai yang paling utama dalam kehidupannya. Nah, saudara, saat orang Kristen lebih peduli dengan kepentingan dan kenyamanan mereka daripada peduli dengan kebaikan ataupun keselamatan bangsa lain, mereka sedang berbuat dosa, sama seperti Yunus. Jika seseorang menghargai perkembangan ekonomi dan militer negara mereka lebih daripada kebaikan umat manusia dan perluasan kerajaan Allah di dunia ini, maka mereka sedang berbuat dosa seperti Yunus. Nah, ini yang disampaikan oleh penulis buku ini dalam pergumulan mereka terhadap orang-orang di Amerika pada waktu itu. Nah, saudara, zaman sekarang ini kita mungkin sangat bangga dengan ras kita. Kita mengagung-agungkan ras kita. Nah, kita bisa jatuh kepada rasisme. Kita nggak peduli dengan bangsa lain ataupun ras yang lain, suku yang lain. Kebanggaan kita ataupun nasionalisme kita yang benar itu bisa menuntun kita jatuh kepada penjajahan. Nah, saudara, mari kita mengevaluasi diri kita. Adakah kecintaan kita lebih besar terhadap sesuatu daripada kehendak Tuhan untuk kita? Nah, saudara, apakah sesuatu itu membuat kita tidak mau bersaksi atau memberitakan Injil kepada orang-orang di luar circle kita, di luar ras kita, di luar orang-orang terdekat kita? Mari saudara, kita merenungkan kisah Yunus ini dan menolong kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan membuang setiap berhala-berhala yang kita junjung tinggi, yang tidak kita sadari dalam kehidupan kita. Mari kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, mengingatkan kita akan tugas dan panggilan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, lewat Nabi Yunus yang terus bergumul tentang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami diperlihatkan bahwa Yunus bergumul tentang Engkau dan ada masalah dalam hatinya. Tuhan, kami juga mau melihat dalam kedalaman hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau ada hal yang lain yang masih kami berhalakan Tuhan, yang menghalangi kami melakukan kehendak Tuhan dan menaati Tuhan dengan sempurna. Tolong kami Tuhan, tolong kami boleh melihatnya dan mengikis dan membuangnya Tuhan, sehingga hanya kehendak-Mu saja, hanya pimpinan-Mu saja yang kami taati, dan kami belajar mencintai apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.